Papua gimana Papua? Ya, kebetulan saya ditugasi Presiden juga untuk menjadi ketua oleh undang-undang malah. Undang-undang. Undang-undang pertama kita ingin membangun Papua itu membangun kesejahteraan Papua. Papua yang sejahtera tapi juga aman dan sejahtera itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sejahtera ya dan aman ya. Karena itu kita mendesain, membuat semacam rencana induk percepatan pembangunan Papua yang pandangan kita bahwa prospek Papua itu harus seperti ini, tapi kita juga mendengarkan keinginan orang-orang Papua seperti apa. Saya menyebutnya kalau saya ke Papua itu kita ini mau menggaruk sesuatu yang gatel. Karena itu kita harus tahu yang gatelnya yang mana. Jangan yang gatel di mana, yang digaruk di mana. Nah, itu karena itu kita terus melakukan komunikasi dengan mereka. Apa yang mereka sebenarnya, apa yang mereka butuhkan. Nah, ini yang sedang kita terus lakukan. Dan pendekatan keamanan juga kita kan bukan ingin memerangi mereka, bukan. Tapi justru ingin melindungi masyarakat. Bersama-sama dan melindungi masyarakat supaya tidak terjadi masyarakat ini tidak merasa terganggu keamanannya. Tadi kan Abah mengatakan kita harus menggaruk di tempat yang gatal. Dan betul. Kita harus tahu mereka apa sih kebutuhan mereka, betul. Apa yang mereka inginkan gitu kan Abah. Betul. Nah pertanyaan saya Abah, apa yang mereka inginkan? Ya sebenarnya mereka ingin pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian juga infrastruktur yang sampai ke daerah mereka, ke tempat-tempat mereka tinggal. Dan apakah memang diakui masih kurang Abah? Ya, saya kira karena Papua itu kan luas. Dan terus kita lakukan itu. Kemudian juga membangun balai-balai latihan. Kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat di Papua. Hilangkan kemiskinan, terutama yang ekstrim. Itu terus kita lakukan. Terus dilakukan. Bersama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh non-pemerintahan. Tokoh-tokoh non-pemerintah. Iya, terutama itu lokal championnya itu. Ada tokoh agama, ada tokoh adat, tokoh akademisi, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Dan kita melakukan dialog dengan mereka di Papua. Nah, Abah, ini banyak sekali orang yang protes tentang begini. Dan kita tahu bahwa ini adalah rahasia umum. Maksudnya ketika pemerintah pusat memberikan bantuan ke daerah dan sebagainya, itu kadang-kadang uangnya dihabisin di tengah-tengah tuh. Ada yang korupsi, ada yang mana, tapi di bawah-bawah gitu. Ya mungkin dulu seperti sekarang kita kontrol. Jadi ada badan yang mengawasi itu. Bisa dikontrol. Ya kita harus bisa. Bahkan ada juga sekretariat yang ditaruh di Papua. Yang melakukan monitoring secara langsung di sana. Jadi ini makanya itu kemudian dana-dana otsus itu sekarang dibagi dua. Ada yang langsung diserahkan ke pemerintah separuh dipegang oleh pemerintah pusat berdasarkan program-program yang Jadi dilihat programnya apa? Iya, jadi yang separuh diserahkan, yang separuh lagi oleh pemerintah. Saya tuh berpikir, apakah mungkin nggak sih bahwa struktur pemerintah kita itu birokrasinya tuh terlalu lebar gitu. Jadi akhirnya di situ terjadinya korupsi-korupsi bisa terjadi gitu ke bawah-bawah. Ya justru kita sedang melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Ya, supaya tidak terlalu jenjangnya itu. Kemudian kita melakukan juga reformasi struktural ya, supaya perizinan itu supaya tidak berbelit-belit kan. Iya kan karena udah berbelit-belit bayar di bawah meja lagi gitu kan.